Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kita pada pagi hari ini, yaitu Bravo Podcast. Bravo. Oke, baik. Selamat pagi para pemirsa Bravo Podcast sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bertemu kembali di acara podcast yang diselenggarakan oleh jurusan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Aditama Surabaya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan yang sangat berbahagia, walaupun di luar kondisinya mendung ya, tapi di dalam ruangan ini kita dingin sesuai dengan kondisi yang ada di luar. Ya, mudah-mudahan walaupun ruangan dingin, tapi suasana kita suasana yang hangat, Pak ya. Kenapa? Karena pagi hari ini ya, jurusan Teknik Pertambangan itu kedatangan tamu spesial. Kedatangan tamu spesial yaitu alumni dari jurusan Teknik Pertambangan sendiri. Ya, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini itu akan memberikan hal-hal ya seputar pekerjaan di Teknik Pertambangan, terus kuliah di jurusan Teknik Pertambangan dan lain sebagainya. Ya, yang pokoknya semua hal yang berkaitan dengan dunia pertambangan. Khususnya bagaimana, mengapa memilih jurusan Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja. Hari ini saya sudah kedatangan dua tamu alumni kita, ya, yaitu yang pertama ini alumni kita, yaitu Bapak Triyono. Selamat pagi, Pak Triyono. Pagi. Ya, nah, Bapak Triyono ini merupakan alumni dari jurusan Teknik Pertambangan ITAT angkatan 2002 ini berarti angkatan pertama, Pak ya. Ini tidak kalah menariknya, yaitu alumni tambang yang perempuan. Kenapa? Karena biasanya ya kita itu melihat tambang itu pekerjaan yang maskulin seperti itu, ya, yang laki banget lah. Selamat pagi, Mbak Ratu. Pagi. Ya. Baik, tidak berlama-lama, pembicaraan terseputar tentang teknik pertambangan dan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa kita gali lebih dalam di dunia pertambangan ya, Pak Tri dan Mbak Ratu. Baik, untuk yang pertama kita langsung saja. Saya ingin menanyakan pada Pak Tri dan Mbak Ratu. Ya, nah, itu adalah kenapa memilih jurusan atau program studi teknik pertambangan dan khususnya memilihnya di ITAT. Oke, kenapa Ratu milih di ini ya, jurusan teknik pertambangan ITAT? Karena dari aku sendiri, aku senangnya kan orang yang nggak bisa diem nih, duduk di meja aja, terus bener-bener yang kerjaan yang monoton gitu kan. Jadi aku nyarinya jurusan yang ada apa ya, ibaratnya kayak harus ada di lapangan. Kayak aku ambil pertambangan. Terus untuk kenapa aku milihnya di ITAT? Karena waktu itu juga kayak satu-satunya kan? Iya, satu-satunya jurusan teknik pertambangan di Surabaya, di Jawa Timur juga. Tambahkan lagi sama Bapak. Pak Tri, oke. Baik, silakan Pak Tri, bisa ditambahkan. Kalau saya dulu itu memilih jurusan teknik pertambangan ya, dulu yang pertama itu unik ya. Apalagi di Jawa Timur. Jadi selama saya sekolah SMA itu saya nggak pernah dengar jurusan pertambangan itu apa gitu ya. Jadi pada saat itu ITAT kan buka teknik pertambangan itu kan. Terus terang saya ini apa, pertambangan itu seperti apa ya, itu akhirnya saya coba kan, ya kebetulan saya kan angkatan tahun pertama kan, ya, 2002 ya kan, jadi udah dijalin aja dulu kan. Tapi selama 2 semester itu baru mulai, oh ternyata jurusan pertambangan itu memang ya unik gitu kan. Jadi apalagi saya di Lumajang itu kan nggak ada teman-teman yang tahu jurusan pertambangan itu kan, ya unik yang pertama. Dan saya lihat itu memang setelah 2 semester itu ternyata hanya sedikit sekali yang kampus-kampus yang mempunyai jurusan pertambangan itu kan. Jadi saya mikirnya ya udahlah, kemungkinan kesempatan dapat bekerja itu lebih mudah, lebih luas gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi yang kedua itu juga setelah berjalannya waktu. Jadi saya itu mulai kebuka sekitar 4-5-6 semester itu, ternyata ya itu salary-nya kayak apa itu ya sedikit lebih lah ya, sedikit. Itu waktu itu yang info-info yang saya dapat dan di atas UMR lah Pak. Ya, di atas UMR lah itulah. Jadi memang benar pada saat saya
Jadi pada saat itu saya memang kebukanya itu ya di semester 7 ya, maklum karena saya angkatan tahun 2002 ya, jadi nggak ada alumni yang info yang bisa itu kan, nggak ada yang kita dapat support itu kan. Nah itu ya itu mungkin sedikit yang itu dari saya ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi terkait tentang kenapa jurusan pertambangan memang di awal kita buta ya. Iya, tahun 2002 ini ya yang dulu ya. Jadi hampir semuanya itu teman-teman 90% ya. Itu semua bekerja semua. Ya ada yang di mana itu? Ya sampai ke eksplorasi semua itu memang bekerja semua gitu loh. Jadi nggak hampir semua tahapan. Hampir semua. Meskipun kita waktu itu tahun 2002 ya. Belum ada alumni kan, belum ada channel. Babat alas itu ya alhamdulillah bekerja semua gitu. Ya. Jadi kalau di jurusan teknik pertambangan itu kita banyak ininya ya, banyak posisi-posisi yang bisa kita ambil ya. Iya. Di jurusan teknik pertambangan. Kalau sebelumnya saya sampai lupa yang tadi belum bertanya. Kalau Pak Tri itu selama sekarang bekerja itu di posisi apa Pak itu? Sekarang? Iya. Sekarang saya bekerja di divisi main operation. Di PT ya untuk saat ini. Jadi mulai tahun 2002 saya bekerja itu di divisinya itu di divisi main plant engineer kebanyakan ya. Jadi selama 3 tahun ke belakang ini sampai hampir 4 tahun ini saya sekarang posisinya di main operation. Jadi job desk dari main operation sendiri itu jadi memaksimalkan produksi. Kan di tempat saya itu ada sekitar 5 kontraktor ya. Itu kita mengawal kontraktor itu supaya targetnya itu bisa achieve gitu. Itu secara umum seperti itu ya tidak menutup kemungkinan kita safety yang pertama ya kan, safety enviro baru produksi. Ya itulah gambar secara umum ya, secara umum seperti itu. Oke, kalau Mbak Ratu sekarang di bagian apa kerjanya? Kalau aku sekarang di bagian ini cost control. Cost control bisa dijelaskan sedikit cost control itu seperti apa? Kalau cost control lebih ke optimasi gitu Pak. Jadi gimana caranya produksi sama cost yang kita keluarkan tuh ibaratnya minimal seimbang. Kalau kita di perkuliahan itu kan teori ekonomi ya Mbak. Iya. Jadi bagaimana kita menghasilkan sebanyak-banyaknya bisa menekan pengeluaran itu sedikit-sedikit. Betul, cost-nya harus ditekan. Dan tentunya pendapatannya di atas UMR. Karena kita juga teknik pertambangan itu lulusannya termasuk tenaga profesional, makanya kita nggak bisa dianggap, maksudnya salary kita itu pasti di atas UMR. Ya. Tenaga profesional. Iya, tenaga profesional. Profesionalitas yang dibayarkan. Baik, itu ya. Jadi kenapa jurusan pertambangan ITAT itu menjadi pilihan ya. Baik, itu yang pertama ya kan, yang ingin saya tanyakan. Oke, pertanyaan yang kedua ini juga tidak kalah menarik dari pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana ini pengalaman Pak Tri dan Mbak Ratu ini. Panjang. Ya, bagaimana kita mendapatkan kerja di tambang itu dengan cepat. Tips dan triknya. Ini mungkin bisa saya boleh tahu dulu ketika lulus dari jurusan teknik pertambangan, waktu tunggu ya kan dari lulus sampai ke mendapat pekerjaan. Nah, itu mungkin itu dulu, nanti baru bagaimana tips dan triknya. Apalagi tadi saya sempat berbicara dengan Pak Tri, sekarang jadi user yang mau wawancarai pekerjaan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin junior dulu ini. Junior lagi. Junior dulu ya. Oke. Kalau aku cara cepat kerja di tambang awal-awal kemarin ya, aku sebelum wisuda udah kerja sih kemarin. Jadi pas wisuda balik lagi. Gitu. Izin nih untuk wisuda aja. Sudah di tambang dulu berarti? Sudah. Jadi kalau awal yang bener-bener fresh graduate tuh bener-bener yang menurut aku lebih ke apapun yang ada di tambang itu, posisi apapun ya, untuk standar ini ya jurusan tambang ya alumni, ambil aja karena semua grade di karyawan itu punya ilmunya sendiri-sendiri gitu. Jadi semua bisa diambil sih. Jadi kayak nggak perlu menye-menye mau harus jadi main plan langsung kayak gitu.
Pokok di kemarin tuh aku lebih ke aku masuk engineer dulu. Apapun itu. Apapun posisinya ya. Iya betul. Dari situ mulai belajar. Oke, jadi tips triknya ada tawaran kerja tambang apapun itu posisinya. Untuk fresh graduate ya. Untuk fresh graduate. Langsung. Ambil saja. Iya. Walaupun pekerjaan itu cukup berat bagi kita, pokoknya ambil aja gitu. Ambil aja dulu. Karena menurutku belajar bener-bener yang belajarnya itu pas kerja. Karena basicnya memang kan dari kampus. Iya. Kalau yang aktualnya pas kerja itu semua. Itu tips yang cukup mudah untuk diingat ya. Untuk Jadi, fresh graduate. ya. Tapi kalau udah nggak fresh graduate, lebih ke komunikasi ke orang sih. Kalau sudah nggak fresh graduate berarti nilai Apa tawarnya ya? jauh lebih Iya, komunikasi, bangun relasi. bangun relasi. Sama skill tetap harus nambah terus. Nambah terus ya. Jadi Harus ada terus itu improve-nya. Iya. Kalau nggak gitu ketinggalan. Karena dunia tambang terus ada improve soalnya. iya benar. Tambang sendiri pun di jurusan juga Improve. jurusan juga Harus belajar lagi kan, Iya, belajar terus. lagi, ya, terkait ilmu-ilmu yang baru. Betul. Terkait dengan jurusan tambang. Baik, itu dari Mbak Ratu tips dan trik bagaimana cara mendapatkan pekerjaan tambang dengan cepat. Oke. Dan Iya. kalau dari Pak Trinya, yang Kalau yang pengalamannya jauh lebih banyak ini. Silakan Pak. Kalau yang pertama saya berdoa lah ya. Yang pertama berdoa. Yakin berdoa. Berdoa, ya kan semuanya itu sia-sia tanpa doa. Yang kedua, dulu trik saya itu memang hampir sama kayak Mbak Ratu ini ya. Tapi pada waktu itu saya belum ada kesempatan untuk bekerja. Tapi saya itu ada trik waktu itu saya sendiri ya. Mungkin teman-teman juga sama juga yang tahun 2002 itu. Saya memilih tempat untuk kerja praktek sama skripsi itu memilih perusahaan yang sedikit bonafit. Pada saat kita sudah lulus, itu nanti pengalaman itu yang akan dilihat sama perusahaan selain kampus ya.